Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Legenda Sungai Kawat. Seorang nelayan sedang memancing ikan di sungai. Sudah lama ia menunggu di atas perahu, tapi tak ada satupun ikan yang memakan umpannya. Kemana ikan-ikan ini? Mengapa tak ada satupun ikan yang mau makan umpanku? Nelayan merasa sangat bingung. Jika hari ini tak mendapat ikan, bisa-bisa keluarganya tak makan. Ia mendapatkan uang hanya dari memancing ikan. Nelayan tetap sabar menunggu. Tak terasa hari sudah beranjak petang. Nelayan harus pulang. Nelayan pun menarik kailnya dari sungai. Ternyata ada sesuatu yang berat saat nelayan menarik pancingnya. Wah, mungkinkah ini ikan yang sangat besar? Dengan susah payah, nelayan menarik pancing itu. Ternyata kawat emas yang terjerat di pancingnya. Kawat itu sangat panjang dan seolah tak ada ujungnya. Jika aku dapat mengambil semua kawat ini, aku bisa menjadi kaya, ucap nelayan. Tiba-tiba terdengar suara yang entah dari mana asalnya. Nelayan, sudah cukup. Kawat emas yang kamu ambil sudah cukup untuk kebutuhanmu dan akan membuatmu menjadi orang kaya. Potonglah kawat itu sekarang. Namun nelayan tak mengindahkan perintah itu. Ia mendapatkan kawat emas yang panjang. Aku tak mungkin melepaskan kawat emas ini. Kawat emas ini milikku, ucap nelayan. Nelayan sudah tak bisa berpikir jernih. Yang ia pikirkan hanya membawa pulang semua kawat emas itu. Potonglah kawat itu. Kembali terdengar peringatan. Tidak akan, kata nelayan. Tiba-tiba kawat emas yang ditariknya menjadi berat. Lama-kelamaan kawat emas itu menarik nelayan ke dalam sungai. Nelayan pun berusaha menarik kawat itu kembali. Sayang, tarikan kawat emas itu semakin kuat. Alhasil kawat emas, nelayan, dan perahunya terbawa ke dalam sungai. Nelayan pun tenggelam. Pesan moral dari dongeng ini adalah selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, jangan serakah. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Penyesalan Dako, si anak bebek. Anak-anak, semua masuk ke dalam air ya, perintah ibu bebek kepada 7 anaknya. Semua berenang di belakang ibu ya. Dengan bangga, ibu bebek meluruskan lehernya. Ia berenang di antara alang-alang tinggi agar anaknya tersembunyi. Anak bebek yang masih kecil memang dikelilingi bahaya. Elang bisa kapan saja menyambar mereka. Ibu bebek tak henti-hentinya memberitahu Dako, anak paling bungsu. Dako memang anak bebek yang paling iseng. Jangan memisahkan diri dari rombongan. Tetap di belakang ibu ya Dako, kata ibunya. Aku ingin cepat-cepat menjadi dewasa. Bebek kecil selalu banyak larangan, keluh Dako. Hari itu, ibu Dako mengajarkan anaknya untuk terbang rendah. Dako sesekali menyelinap ke alang-alang mencari katak. Yah, Dako suka menggigiti katak. Dako, jangan pergi jauh-jauh. Sekali lagi ibu bebek memanggil Dako yang menghilang dari dekatnya. Ibu Ogi katak mengintip dari air. Si anak bebek yang rakus itu datang lagi. Anak bebek pemakan katak, keluh Bu Ogi kesal.
Ia cepat-cepat pergi dari sana membawa anaknya. Sayang, Dako melihatnya. "Ada keluarga katak," kata Dako dengan girang. "Aku bisa makan katak hari ini. Menyenangkan sekali." Dako kembali memisahkan diri dari ibu dan keenam saudaranya. Ia menyelinap pergi untuk mengikuti keluarga katak. Namun tiba-tiba muncul seekor elang di udara. Dengan cepat, elang itu merendah, lalu siap menyambar Dako. Ibu Ogi kebetulan menengok ke belakang. Ia terkejut. "Bebek kecil, jangan ikuti kami. Lihat ke atas, ada elang." Dako terkejut. Ia buru-buru berenang masuk ke antara ilalang. Elang pun kehilangan santapannya. Setelah elang itu pergi, Dako keluar lagi dari antara ilalang. Ia menghampiri Ibu Ogi dan anak-anaknya yang sembunyi. "Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku hari ini, Bu Ogi," kata Dako. "Apa yang harus aku lakukan sebagai balas budi?" tanya Dako. "Kau harus berjanji untuk tak makan katak lagi. Makanlah makanan lain," kata Bu Ogi. "Baiklah, Bu. Aku janji tak akan mengganggu katak lagi. Aku juga akan meminta saudaraku untuk tak menggigiti katak lagi," kata Dako. Dengan malu, Dako menceritakan pengalamannya itu pada ibu dan keenam saudaranya. Tubuh Dako masih suka gemetar kalau teringat kejadian itu. Sejak itu, Bu Ogi dan anak-anaknya tak lagi diganggu oleh Dako dan saudaranya. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Rubah dan kucing Yunani. Rubah dan kucing adalah sahabat. Mereka sering melakukan hal bersama-sama, bermain, mencari makan pun bersama. Rubah mencari makan berupa ayam gemuk, sedangkan kucing memburu tikus. Meskipun mereka selalu bersama, namun mereka tak jarang sering bertengkar. Mereka selalu merasa hebat, tak ada yang mau mengalah. "Ideku lebih cemerlang dibanding idemu," ucap Rubah. "Caraku memburu juga lebih gesit dibandingmu. Aku memiliki banyak cara untuk menangkap ayam, sedangkan kamu hanya memiliki satu cara untuk menangkap tikus. Jadi sudah jelas, akulah yang terbaik," lanjut Rubah. Mendengar hal itu, kucing menjadi marah. Terang saja, sebab selama ini ia berhasil memburu banyak tikus. Bahkan saat Rubah berhasil menangkap seekor ayam, tikus bisa menangkap 2 ekor tikus. "Kau memang memiliki banyak cara, tetapi satu cara yang aku miliki lebih baik dibanding caramu yang begitu banyak," balas kucing. Mereka terus berdebat hingga mereka mendengar trompet penghuni hutan berbunyi. Itu artinya ada pemburu dan anjingnya yang sedang berburu. "Kita harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Pemburu dan anjingnya sedang menuju kemari," ucap Rubah. Kucing segera naik ke atas pohon, sementara Rubah bingung mau berlari kemana. "Inilah caraku ketika menghadapi bahaya. Meskipun aku punya banyak cara, tapi kau malah bingung mau menggunakan cara yang mana. Kalau kau bingung seperti itu, kau bisa tertangkap," kata kucing. Benar apa yang dikatakan kucing. Rubah tak bisa menentukan apa yang harus ia lakukan. Terlalu banyak cara di dalam pikirannya. Saat anjing pemburu mulai mendekat, Rubah baru berlari. Ia masuk ke dalam sebuah lubang. Alhasil anjing yang melihatnya berhasil menangkapnya. Rubah menyesal tak bisa berpikir dengan cepat. Ia terlalu lama menentukan cara yang terbaik yang bisa ia lakukan. Sementara itu, kucing bisa selamat dari pemburu dan anjingnya.
Sebenarnya kucing merasa kasihan dengan rubah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa saat pemburu membawa rubah. Pesan moral dari dongeng ini adalah, dalam keadaan tertentu, jangan terlalu lama berpikir, tetapi cepatlah bertindak.